Anak laki-laki mengambil cacing tulang belakang alien yang misterius. Lalu dia menempelkannya dengan lembut di punggungnya. Ini tampaknya memberinya sensasi segar dan menyenangkan. Alien di sampingnya tersenyum licik. Kemudian anak laki-laki itu memalingkan kepalanya dan menganggap monster itu sebagai ayahnya. Harus menyelamatkannya dari kandang. Untungnya, ayahnya datang tepat waktu. Anak laki-laki melihat seseorang menghentikannya. Langsung menunjukkan ekspresi marah. Semua orang terkejut. Tidak terduga, anak laki-laki itu melindungi monster. Alien mengendalikan anak laki-laki melalui cangkang punggungnya untuk menyampaikan pesan. Jika tidak melepaskannya, anaknya juga tidak akan bertahan hidup. Pak Wood sangat tidak suka diancam oleh alien. Bagaimana bisa dia membiarkanmu memanfaatkannya setelah dia melahirkannya sendiri? Tanpa ragu, dia langsung mencabut cangkang punggung alien ini. Kemudian anak laki-laki itu juga pingsan. Pak Wood bingung. Bagaimana anak yang baik bisa dengan sukarela memasang cangkang punggung alien ini? Apa asal-usul monster asing ini? Para ahli pun tidak dapat menemukan jawabannya dalam waktu singkat. Untuk mengkaji monster alien ini, dokter wanita terus memberikan air hangat kepada monster. Mencoba mencari celah. Pada saat ini, para ahli mencetuskan ide yang buruk. Ingin menghentikan monster dan melakukan autopsi hidup. Namun percakapan mereka. Setelah alien mendengarnya, ia terdiam dalam pemikiran. Tunggu sampai tidak ada orang di laboratorium. Para ahli sangat ingin mencobanya. Ingin mengendalikan monster yang lucu ini sendirian. Memahami asal-usulnya. Sepertinya alien ini akan menjadi tikus percobaan. Namun monster tiba-tiba menunjukkan sisi kejamnya. Dia meremehkan alien. Dia juga membayar harga yang mahal untuk itu. Semua orang datang setelah mendengar berita. Dokter wanita dengan cerdik mengambil tongkat listrik untuk menyelamatkan para ahli. Namun sudah terlambat. Para ahli yang diselamatkan sudah tidak bernyawa. Alien itu dengan bangga melihat semua orang. Sepertinya dia sedang memperingatkan umat manusia. Jangan meremehkan mereka. Pemimpin perkemahan sangat marah. Menganggap membiarkan monster di perkemahan adalah bencana. Memerintahkan untuk menghentikan penelitian dan membunuh monster. Tetapi dokternya menentang. Karena mereka telah menghabiskan begitu banyak pikiran. Berikan sedikit waktu lagi pasti akan ada hasilnya. Dengan keteguhan dokternya, pemimpin mengatakan berikan setengah hari lagi. Begitu waktu habis, segera bunuh monster. Setelah beberapa jam penelitian oleh dokter wanita, masih belum ada kemajuan sama sekali. Tetapi dia teringat apa yang dilakukan oleh Lau Mu kepada makhluk asing kemarin. Kemungkinan besar rahang atas adalah titik lemah yang mematikan bagi mereka. Terlihat bahwa setengah hari yang diberikan oleh pemimpin hampir habis. Dokter wanita memutuskan untuk mengambil risiko. Mengambil sebilah pisau kecil. Lalu memberikan air kepada makhluk asing seperti biasa. Permukaan makhluk asing masih terlihat lembut. Tetapi perempuan itu berubah begitu saja. Tiba-tiba dia menyerang makhluk asing dengan serangan listrik 100.000 volt. Kemudian membuka kandang besi. Tanpa rasa takut, dia menusuk langsung ke rahang atas monster. Wanita harus menjadi kejam. Benar-benar tidak ada urusan bagi pria. Dua pria kuat menjadi takut seperti penggemar kecil oleh dokter wanita. Dan dokter wanita juga menebak dengan benar. Rahang atas memang menjadi titik lemah yang mematikan bagi alien. Kemudian mereka mulai melakukan autopsi pada alien yang sudah mati. Tingkat kompleksitas di dalamnya. Manusia belum pernah mengalaminya. Manusia belum pernah melihatnya. Setelah mengangkat jaringan rahang atas, adegan selanjutnya membuat dokter sangat ketakutan. Tulang belakang alien. Ternyata sama persis dengan tulang belakang yang mengendalikan anak-anak. Apakah setelah memasang tulang belakang tersebut, manusia akan mengalami mutasi menjadi seperti ini? Maka anak-anak di bumi akan berbahaya. Setelah Little Mu terbangun tanpa tulang belakang, Carl menemukan Xiao Mu. Ingin mendapatkan informasi tentang alien dan tulang belakang dari mulutnya. Menemukan informasi lebih lanjut tentang alien dan tulang belakang. Namun Little Mu dengan wajah tanpa ekspresi mengatakan, Anda semua akan gagal. Carl langsung terkejut dan tak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Maka Carl pergi ke tempat tinggal alien yang diceritakan oleh Xiao Mu. Dia memasang pelindung punggung alien di punggungnya. Menyamar sebagai anak kecil yang dikendalikan. Berencana untuk masuk dan menyelamatkan adiknya dan anak-anak lainnya. Suasana di gedung itu sangat misterius. Alien sering lewat untuk patroli. Carl melihat alien memimpin sekelompok anak-anak. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam barisan. Mengikuti mereka masuk ke dalam ruangan. Untungnya, alien memang berwarna hijau. Sulit membedakan jika ada satu tambahan. Carl berbaring seperti yang lainnya. Alien duduk seperti ayam betina mengerami anak-anaknya. Pada saat ini, Carl hampir ketakutan. Jika ketahuan, nyawanya akan langsung terancam. Namun alien seperti ibu. Lembut membelai anak-anak di lantai. Carl takut sampai tidak berani bernapas. Setelah alien tidur, Carl mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ternyata alien tidurnya sangat ringan. Terlambat bicara, cepat bertindak. Carl menemukan titik lemah monster dan menusuknya. Anak-anak yang terbangun membantu menarik Carl. Carl tidak berhasil melukai titik vital alien. Di saat krisis, Paul datang tepat waktu. Dia memberikan bantuan dengan menyerang monster. Barulah Carl memiliki kesempatan untuk menghilangkan monster. Selanjutnya mereka akan menyelamatkan anak-anak ini. Menyelamatkan mereka semua kembali ke perkemahan. Mempertimbangkan untuk memotong punggung mereka. Sejak punggungnya dipotong, dia akan jatuh ke dalam tidur lelap setiap hari. Ayahnya, Lau Mu, sangat khawatir tentang kesehatan anaknya. Karena anaknya lemah sejak kecil. Namun dokter perempuan menemukan saat memeriksa anak itu. Tubuh Xiao Mu sangat kuat dan sehat seperti sapi. Tidak ada masalah sama sekali. Apakah ini manfaat dari punggung alien? Mereka tidak bisa membedakan apakah tujuan alien itu baik atau buruk.
Anak kecil sedang mencari-cari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan panik. Sebuah makhluk alien yang sangat hijau sedang tersenyum melihat dirinya sendiri. Anak laki-laki ketakutan sampai kakinya lemas. Alien merasa bahwa bumi mudah untuk dikuasai. Kemudian ingin membuat anak laki-laki itu menjadi anaknya. Meskipun takut, anak laki-laki itu berani melawan. Sayangnya, saat yang kritis, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak laki-laki hanya bisa memberikan serangan terakhir. Mereka berpikir anak laki-laki itu akan melakukan keajaiban. Ternyata pemimpin perkemahan datang, menyelamatkan anak tepat waktu. Camp lama yang telah dibangun selama beberapa bulan sudah ditemukan oleh monster alien berbaju besi. Sekarang tempat perlindungan manusia ini sudah terbuka. Perlu segera mengungsikan anak-anak dari perkemahan. Keesokan harinya, pemimpin perkemahan baru, Lao Bai, kebetulan lewat di tempat ini. Lao Bai mengatakan bahwa tempatnya sangat aman. Bisa membuat anak-anak pindah ke sana semua. Setelah semua, tujuan alien hanya anak-anak. Orang dewasa bisa pindah nanti. Kemudian anak-anak mengikuti Lao Bai ke sebuah rumah besar. Semuanya tampak berjalan dengan lancar. Tunggu sampai malam. Lao Bai membawa salah satu anak ke hutan. Menyerahkannya kepada seorang gadis yang dikendalikan oleh kumbang punggung. Anak laki-laki sangat cerdik. Merasa ada yang tidak beres dan langsung berbalik lari. Tidak disangka-sangka, dia langsung pingsan oleh alien dengan satu tembakan energi. Alien kemudian datang ke arahnya. Melalui gadis itu, dia menyampaikan pesan kepada Lao Bai. Bertanya berapa banyak anak yang dibawanya kali ini. Ternyata Lao Bai dan alien telah mencapai kesepakatan. Alien tidak akan melukai anak-anaknya. Syaratnya, Lao Bai harus membawa lebih banyak anak untuk dipersembahkan kepada alien. Sifat kemanusiaan pada saat ini ditunjukkan dengan sepenuh hati. Alien pergi dengan senang hati membawa anak-anak. Lao Mu yang mengantar anak-anak ke perkemahan. Saya menemukan sebuah pondok kayu yang terkunci sepanjang waktu. Merasa pasti ada yang aneh di dalamnya. Dia diam-diam masuk ke dalam untuk melihat. Di sini dia menemukan banyak pakaian anak-anak. Saat dia bingung, Lao Bai muncul di belakangnya. Dia meminta Lao Mu untuk bergabung dengan mereka. Dengan begitu, dia bisa membuat anaknya berada di bawah perlindungan makhluk asing. Lao Mu berpura-pura setuju untuk bekerja sama. Dia segera berbalik dan membawa anak-anak melarikan diri. Tapi bagaimana anak ayam bisa melarikan diri dari elang jahat ini? Lao Bai dan mereka dengan cepat mengejar. Untuk melindungi anak-anak yang melarikan diri, Lao Mu mengorbankan dirinya untuk tinggal di sini dan menahan mundur. Ini adalah kali terakhir kamu melihat ayahmu. Bawa anakku pergi. Pergi cepat. Keesokan harinya, meskipun mereka tidak jauh berlari, mereka tetap ditangkap dan dibawa kembali. Dan Paul ditemukan di kamp lama. Lao Mu yang mengawal anak-anak belum kembali. Dia tahu pasti ada tipu daya di dalamnya. Dia segera pergi untuk menyelamatkan mereka. Lao Bai dan mereka baru saja membawa anak-anak kembali ke pondok kayu. Ternyata Paul dan yang lainnya telah mengatur perangkap di sini. Setelah beberapa perdebatan, Paul berhasil menyelamatkan anak-anak ini dengan sukses. Mereka kembali ke perkemahan lama, menghadapi ancaman alien. Mereka berlari tapi tidak jauh. Bersembunyi bukanlah solusi. Mereka memutuskan untuk mengubah pertahanan menjadi serangan. Serangan adalah pertahanan terbaik. Mereka mulai mengintai kapal alien. Sementara itu, perkemahan juga mengembangkan peralatan baru. Kesempatan bagi umat manusia telah tiba. Dia segera membongkar senjata alien. Setelah dianalisis, temukan materi sub-D alien. Sama kerasnya dengan kulit mecha monster. Senjata biasa tidak berguna melawan mecha monster alien. Bulu panjang yang cerdas memutuskan untuk menyerang dengan senjata yang sama kuatnya. Memanfaatkan puing-puing mecha monster untuk membuat tombak khusus. Longhair menunjukkan kekuatan tombak ini kepada semua orang. Ini memberikan kepercayaan diri yang besar bagi umat manusia. Semua orang menghilangkan keadaan yang suram sebelumnya. Mulai dengan semangat mempercepat produksi tombak. Berkontribusi dalam perlawanan manusia terhadap alien. Yang lebih mengejutkan adalah, para ahli secara tak terduga menemukan frekuensi yang mengganggu alien. Meskipun punggung alien Sael sudah dilepas lama, namun dia masih terpengaruh oleh frekuensi tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan alien. Ketika mengetahui bahwa Sael sedang mempelajari kelemahan alien, Xiao Mu mendorongnya untuk menghancurkan pengganggu frekuensi. Aku tidak ingin menjadi manusia lagi. Namun Sael jelas ingin berada di pihak manusia. Xiao Mu mengambil tindakan tegas ketika persuasif tidak berhasil. Dia memanjat ke udara untuk menyerang para ahli secara diam-diam. Mengambil komponen paling penting dari pengganggu frekuensi. Sael meminta dia untuk tidak mengkhianati manusia. Alien lebih baik daripada manusia. Mari kita bergabung menjadi bagian dari mereka. Melihat Xiao Mu tidak mendengarkan nasihat, Sael segera memanggil orang untuk menghentikan Xiao Mu. Namun Xiao Mu melompat keluar dari jendela. Terpengaruh oleh paparan punggung alien. Kemampuan tubuh Xiao Mu sudah berbeda dari manusia biasa. Bisa dengan mudah melompati penghalang setinggi 3 meter. Kemudian, Xiao Mu mengikuti perasaannya. Berlari ke tempat untuk menemukan utusan alien. Mengatakan bahwa dia ingin mengikuti alien mulai sekarang. Utusan itu mengelabuinya untuk mengungkapkan rencana manusia. Xiao Mu dengan jujur mengatakan semuanya. Setengah jam kemudian, akhirnya, Paul datang mencarinya. Tapi Xiao Mu justru hancur. Ternyata setelah Xiao Mu mengungkapkan semua rencana manusia,
Alien merasa Xiaomu tidak memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan. Dan mereka tidak membawa Xiaomu pergi bersama mereka. Melihat Xiaomu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian, mereka teringat bahwa Lau Mu mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Xiaomu 2 hari yang lalu. Paul sangat tidak bisa berkata-kata. Tapi ada juga berita baik. Xiaomu tidak memberikan bagian pengganggu kepada alien. Ini memberikan sedikit harapan bagi umat manusia. Sekarang rencana manusia telah terbongkar. Paul dan mereka harus membuat rencana baru. Mereka melalui pengamatan pada pesawat luar angkasa alien. Mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Kali ini mereka melihat makhluk alien berbentuk manusia. Ternyata monster 6 kaki hanya bawahan mereka. Tampaknya alien masih memiliki banyak rahasia. Diperlukan manusia untuk menggali. Namun manusia tidak terintimidasi oleh misteri alien. Malah mempercepat persiapan mereka. 3 jam kemudian, akan melancarkan serangan balik pertama terhadap alien. Pasukan utama bertanggung jawab menyerang kapal alien. Paulus membawa sisa-sisanya bersamanya. Bertanggung jawab melindungi anak-anak saat meninggalkan perkemahan. Seiring dengan bunyi trompet, manusia mulai menyerang perangkap untuk melindungi rumah mereka di bumi. Namun seiring dengan manusia semakin mendalam, mereka perlahan menyadari bahwa mereka terjebak. Alien akan datang. Meskipun anak laki-laki berhasil melepaskan diri dari kendali cacing punggung alien, namun masih ada hubungan tertentu antara manusia dan alien. Monster mekanik alien selalu datang mengikuti sensor. Untungnya, Paul dan mereka telah menyiapkan garis pertahanan. Ketika monster mekanik masuk ke jangkauan tembakan, manusia melancarkan serangan balik yang berani. Dengan senjata baru yang dikembangkan, manusia berhasil mengalahkan monster mekanik yang sangat kuat dalam pertahanannya. Saat semua orang sedang merayakan dengan gembira, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Setelah semua orang melihat dengan jelas, baru mereka tahu. Sebuah kelompok besar monster mekanik sedang menuju ke perkemahan. Pada saat yang kritis, frekuensi yang digunakan untuk mengganggu alien tiba-tiba tidak berfungsi. Sepertinya alien mengetahui rencana manusia. Mereka segera mengganti frekuensi. Yang lebih buruknya lagi, Paul dan teman-temannya hampir kehabisan amunisi. Bagaimana cara melawan serangan ini? Di saat krisis, Sael berdiri tegak, memanfaatkan koneksi antara diri sendiri dan makhluk asing. Setelah beberapa percobaan yang sulit, akhirnya menemukan frekuensi yang mengganggu alien. Namun masalah baru muncul. Sinyal yang lemah, tidak berpengaruh sama sekali pada banyaknya monster mekanik di luar. Mereka harus menemukan sebuah penguat sinyal. Melihat tiang bendera di luar, Sael segera punya ide. Dia menahan rasa sakit akibat gangguan. Berani melompat keluar dan menghubungkan dengan tiang bendera. Sementara itu, orang lain juga melakukan serangan koordinasi. Akhirnya berhasil terhubung dengan bantuan Paul. Kemudian, sinyal gangguan masuk ke pikiran Sael. Monster mekanik di luar juga merasakan sinyal gangguan yang kuat. Mereka mulai meninggalkan tempat ini satu persatu. Manusia menggunakan kecerdasan yang cerdik. Pertama kalinya berhasil mengusir begitu banyak monster alien. Namun, pasukan utama yang pergi menyerang markas kapal luar angkasa malah jatuh ke dalam perangkap alien. Orang-orang belum sempat mendekati kapal luar angkasa. Mereka langsung diserang habis-habisan oleh alien. Melihat kekalahan yang tak terhindarkan, pemimpin memerintahkan Carl untuk mundur dari markas. Memberitahu Paul tentang kekalahan yang mengerikan di garis depan. Meminta Paul untuk segera melarikan diri dengan sisa orang. Setelah Paul mendengar berita tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke garis depan. Karena dia yakin bahwa frekuensi gangguan yang ditemukan pada siang hari dapat memberikan harapan terakhir bagi umat manusia. Sebelum berangkat, dia memasang frekuensi gangguan di bodi mobil, berubah menjadi penguat sinyal besar. Dengan cara ini, dapat memberikan dukungan tepat waktu untuk garis depan. Namun kondisi di garis depan jauh melebihi imajinasinya. Semua pesawat tempur alien sedang kembali dengan darurat. Teman-teman di sekitarnya sudah tewas semua. Paul melakukan pencarian intensif, menemukan pemimpin yang masih bertahan. Pemimpin dengan putus asa memberitahu Paul, perbedaan teknologi antara manusia dan alien terlalu besar. Meriam di tangannya sama sekali tidak bisa mencapai jangkauan kapal ruang angkasa. Namun Paul dengan penuh keyakinan menjawab, sejak membawa mobil gangguan sinyal datang, telah mempengaruhi tindakan alien. Semua pesawat luar angkasa sedang kembali dengan darurat. Ketika Paul bersiap untuk menyerang kapal ruang angkasa. Namun pemimpin memintanya untuk tidak berjuang tanpa henti. Karena dia telah melihat kekuatan alien yang dahsyat.